kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Merisa Aprilia, CGP Angkatan 10 dari SDN 1 Panderjo, Kabupaten Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berwawancara dengan dua kepala sekolah. Yang pertama adalah kepala sekolah dari SDN 1 Panderjo tempat saya mengajar, dan yang kedua adalah dengan kepala sekolah SD Kristen Petra. Di mana video ini adalah untuk memenuhi kebutuhan tugas CGP saya dalam modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, selamat menyaksikan dan terima kasih. Bapak mohon izin ada waktu untuk bisa berbincang-bincang. Ada, bisa. Kebetulan hari ini tidak sibuk. Alhamdulillah. Bapak, hari ini saya ada tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan di sini di pendidikan CGP ini kami diminta untuk mewawancarai kepala sekolah untuk menanyakan tentang kebijakan yang diambil ketika ada permasalahan tentang berbasis nilai kebajikan. Kira-kira bisa nih Pak ini wawancara hari ini? Bisa. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di SDN 1 Panderjo? Selama ini kita mengidentifikasi berbagai masalah, di antaranya etika moral ini dari beberapa anak. Itu memang ada salah satu kadang dua permasalahan yang bertentangan dengan etika moral. Namun kita harus tetap mengambil keputusan. Itu yang kita lakukan. Pertama, kita bermusyawarah dengan beberapa guru yang senior di sini, kita ajak berembuk untuk menyelesaikan permasalahan itu. Adakah cerita yang mungkin sesuai dengan ketika Bapak harus membuat suatu keputusan mengenai tentang yang berhubungan dengan nilai kebajikan di sekolah ini? Adakah cerita yang Ada, karena kan SDN 1 Panderjo ini merupakan wali muridnya kompleks ya, tidak homogen. Jadi berbagai masalah itu ada. Di antaranya ada salah satu anak di satu sisi sekolah itu wajib, menuntut ilmu wajib untuk keperluan anak. Namun di salah satu sisi orang tua masih membutuhkan bantuan anak, sehingga orang tua ini memaksa anak untuk membantu orang tuanya mengantarkan kue dari warung ke warung, karena si orang tua ini pekerjaannya membuat kue dan menitipkan ke warung-warung itu, sehingga membutuhkan bantuan anaknya. Dan akhirnya anak itu sedangkan sekolah jam 7 sudah harus mengikuti pelajaran, namun anak itu yang terlambat tidak bisa teman-temannya. Kami pun juga mengambil keputusan di mana anak supaya tetap bisa sekolah dan supaya bisa tetap membantu orang tua. berarti kasusnya tentang anak yang tidak sekolah ya Bapak karena membantu orang tua bekerja juga. Kemudian langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan untuk menanggulangi permasalahan tersebut?
kita pun ngalahi yang datang ke rumahnya mereka. Kita mencari solusi yang baik untuk anak ini dan untuk orang tuanya juga untuk kepentingan sekolah. Itu langkah awal yang kita laksanakan. Berarti gurunya visit langsung ya Pak? Iya. Iya, Bersama kepala sekolah langsung datang visit ke orang tua. Berarti jemput sekalian berarti ya Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian hal-hal apa saja Pak yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema? Yang sangat efektif itu menurut saya yang kami alami ya. Kita pertama musyawarah, kemudian mendatangi wali murid, diajak rembuk bersama enaknya semacam apa, kita ambil tengah-tengah untuk kepentingan anak sehingga anak itu bisa tetap membantu orang tuanya, namun juga tetap bisa mengikuti pelajaran yang ada di sekolah. Itu yang kami lakukan supaya anak ini tidak merugi ke depannya, tetap bisa belajar gitu. Koordinasi dulu dengan orang tua murid untuk mencari solusi bersama Iya. ya Pak. Kemudian Bapak selanjutnya, kira-kira hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema? Ya. Tantangannya yaitu kan wali murid itu tidak semuanya pendidikannya tinggi, apalagi orang tuanya juga membutuhkan ekonomi, sehingga kita ya selaku kepala sekolah, guru yang ada di sekolah ini harus sabar menghadapi hal semacam ini. Namun berkat kesabaran itu tetap kemudian orang tua ini juga menyadari bahwa sekolah itu perlu. Jadi intinya kita harus menyadarkan orang tua, namun tidak merugikan orang tua, tetap menguntungkan orang tua, juga menguntungkan anak, juga untuk sekolah anak-anak begitu. Jadi intinya memberikan pemahaman kepada orang tua Iya, betul. tentang pentingnya sekolah untuk anak, tapi tetap mencari solusi bersama untuk dapat anak ini membantu orang tua di luar jam sekolah, kan ya Bapak? Iya. Bapak kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, dan apakah mungkin langsung diselesaikan di tempat tersebut atau untuk penyelesaiannya? Kita jadwalkan orang tua, kita beri pemahaman untuk berpikir kembali, dan kami tentukan berpikir, karena memutuskan hal semacam itu kan tidak gampang. Orang tua pasti ngotot, kalau hari itu juga tidak akan bisa selesai. Setelah kita beri gambaran, wawasan betapa pentingnya sekolah, juga betapa pentingnya membantu orang tua, saya jeda waktu biasanya besoknya gitu kami jadwal. Sama hari ini datang, besoknya kan dia semalam bisa berpikir, besoknya kita datang. Dipanggil lagi, benar ya Pak? Iya. Jadi sebelumnya kita ke rumahnya, benar Iya. ya Pak? Iya. Terus diberi waktu kepada orang tua untuk berpikir, baru dipanggil kembali ke sekolah untuk mencari solusi. Baik Bapak, dari kegiatan yang sudah dilakukan tersebut, kira-kira adakah yang membantu Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Memang kalau kita kerja sendiri jelas tidak bisa, karena kita kan punya tim dari semua guru-guru. Alhamdulillah guru yang ada di SDN 1 Mandirejo ini semuanya tim yang sangat bagus. Kita ajak selalu bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah, dan akhirnya juga masalah-masalah seberat apapun bisa terselesaikan. Jadi sama guru-guru bersama ya Pak, terutama wali kelasnya ya. Tapi Bapak, kemudian faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dan membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Faktor yang pertama yaitu kekompakan, kedua punya tim yang solid. Hanya itu aja, yang penting
kompak, tim yang sulit, insya Allah. Kompak semua guru dan kepala sekolah ya Pak Ya, ya. betul. Jadi bisa menyelesaikan bersama-sama secara bersamaan. Pertanyaan terakhir nih Bapak, dari semua yang tadi sudah disampaikan, kira-kira apa yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di pendidikan? Yang bisa saya petik dari kejadian-kejadian yang ada di sekolah, pertama, kepala sekolah tidak harus otoriter atau memaksakan diri untuk selalu patuh pada aturan yang ada di sekolah. Namun ada beberapa yang perlu dipecahkan bersama. Kalau peraturan sekolah seharusnya semuanya yang masuk jam 6.30 sudah berada di sekolah. Namun ada beberapa anak yang tidak bisa, ya kita harus bisa memecahkan, menyelesaikan sehingga anak itu bisa semua wali murid bisa nyaman, anak-anak nyaman. Intinya kita tidak boleh terlalu otoriter gitu. Berarti tetap walaupun ada peraturan di sekolah, tapi kita tetap harus melihat kondisi ya Pak De. Betul, tidak semuanya bisa Iya, kondisinya seperti anak ini kan membutuhkan pendidikan, jadi harus tetap sekolah walaupun peraturan di sekolah sudah mewajibkan anak untuk datang, tapi Bapak memberikan kesempatan untuk tetap anak ini sekolah hingga boten ya Pak De. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Sudah pertanyaannya sudah semua dijawab dengan Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan kedepannya Bapak menjadi kepala sekolah yang semakin sukses. Sehat selalu Bapak. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon diri. Terus Bapak. Ya, monggo-monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Wiwi. Mohon maaf minta waktunya sebentar untuk berbincang-bincang. Ceritanya saya ini ada tugas dari pendidikan guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah. Tugasnya dalam modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kebetulan di sini Bu Wiwi adalah kepala sekolah, pasti pengalamannya sudah banyak. Mungkin bisa berbagi dengan saya yang calon guru penggerak. Baik, bisa dimulai Bu Wiwi untuk Ya, wawancaranya? silakan, monggo. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama adalah bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral di SD Kristen Petra ini? Ya, kami mengidentifikasinya berdasarkan kasus yang kami terima, dan itu merupakan laporan-laporan dari guru maupun orang tua murid. Jadi itu yang kami terima, baru kami nanti mengidentifikasi apa solusi yang akan kami ambil. Berarti dari cerita guru, laporan guru berarti Laporan ini guru dan orang tua murid. Kira-kira cerita yang menurut Bu paling menarik dalam dilema etika di SD ini apa Bu? Ada, yaitu ketika orang tua murid datang ke sekolah membawa murid yang mau pindah ke sekolah kami, tetapi kondisinya anak ini tidak sempurna karena mengalami semacam anak ABK lah, jadi tidak sempurna. Nah, guru semula menolak hal demikian. Orang tua juga menolak ketika disampaikan untuk dibawa ke anak anak SLB, karena dengan itu anaknya akan kurang berkembang dan kurang akan bisa bergaul. Memilih pada sekolah umum, khususnya di sekolah Petra. Nah, ini menjadi dilema buat kami antara guru dan orang tua murid. Itu yang kemudian kami proses. Akhirnya ada titik temu, guru-guru mau menerima dan orang tua bisa menitipkan dengan penuh kepercayaan pada sekolah Petra. Itu ya Bu ya, berarti Ya. tentang anak yang berkebutuhan khusus pindah Tetapi ke sekolah Petra. di umum. Oh, Ya. sekolah di umum, padahal sebenarnya kalau di SLB lebih berkembang, tapi orang tua biasanya gengsi ya Bu ya. Ya. Nah, gitu. Jadi itu menjadi dilemanya Bu Wiwi
untuk mengambil sebuah keputusan menerima atau tidak. Iya, Begitu, Ibu. gitu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan ketika mengambil keputusan tersebut? Nah, langkah yang pertama berbicara dengan guru-guru dulu karena mereka yang mau mengajar. Nih, Kondisi anaknya bagaimana, kemudian kami pertemukan dengan orang tuanya, kemudian bisa mereka saling berwawancara, ketemukan juga dengan muridnya, kemudian mereka bisa saling mengerti, berbicara satu dengan yang lain. Nah, akhirnya sang guru berani memutuskan untuk mau dititipi sekolah di situ. Jadi mau mengajar dia seperti halnya dia mengajar murid baru. Nah, karena ketemu dengan satu keputusan, maka orang tua berani menitipkan, guru juga bisa ngajar, anak juga merasa nyaman karena guru menerima dengan sepenuh hati. yang utama adalah kenyamanan anak dalam belajar, Ibu. Ya, itulah. Sehingga awalnya prosesnya harus ada koordinasi antara guru dengan Orang tua dan yang bersangkutan. Ya. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang paling efektif adalah bermusyawarah, bermufakat. Yaitu yang pertama adalah kepada yang bersangkutan. Kita mengadakan pendekatan secara pribadi, kita mengadakan pembinaan, nasihati secara kekeluargaan, kalau dengan murid ya sebagai anak, dengan orang tua. Kita mengadakan pendekatan dengan orang tua untuk saling memahami kasus yang terjadi disebabkan oleh anak. Kita mengadakan pendekatan dengan guru-guru bagaimana supaya bisa menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Menyelesaikan masalah dengan tentunya dengan pengorbanan, mau menolong, mau membimbing, mau lebih tekun mengajari secara khusus. Gitu. Intinya musyawarah dan ikhlas untuk menjalaninya, sehingga anak ini bisa mendapatkan pendidikan sesuai. Ya. Baik Ibu, yang berikutnya, dalam menangani kasus dilema etika ini pasti ada tantangan dari Bu Wiwi untuk mengambil keputusan itu. Tantangannya apa kira-kira Bu? Ya, kepatutan. Patut enggak lah anak yang sempurna dengan anak yang tidak sempurna? Bagaimana memberi nilai anak yang sempurna, bagaimana yang tidak sempurna? Ini perlu dipertimbangkan dengan matang-matang. Jangan sampai kemudian merugikan orang lain. Dengan memihak pada yang satu, jangan sampai merugikan yang lain. Jadi kita harus bersifat adil, tantangan itu mesti ada, tetapi harus kita selesaikan. Jadi demikian yang kami lakukan. Kepatutan itu sepatutnya bagaimana supaya tidak ada kesenjangan antara yang hak dan yang lebih berhak lagi. Gitu. Tantangannya adalah memberikan keadilan kepada anak yang berkebutuhan khusus ini Dengan biar yang sama dengan yang normal gitu. Ya. Baik Ibu, kira-kira untuk penyelesaian masalah kasus etika ini, apakah Bu Wiwi memiliki tata cara atau jadwal tersendiri untuk penyelesaiannya? Ya, jadwal tidak kita menjadwalkan tidak, tetapi mengacu kepada terjadinya masalah. Kalau ada terjadi masalah, ya saat itu segera diselesaikan, nggak perlu ditunda, nggak perlu dibiarkan. Kita tidak punya jadwal, tetapi sesuai menghadapi masalah. Kalau tidak ada masalah, ya lancar saja. Tapi kalau ada kasus, segera ditangani, segera diselesaikan supaya tidak menjadi masalah yang baru. Begitu. Berarti langsung Ibu ketika Ya. ada masalah langsung dicari solusi terbaik agar tidak berkelanjutan. Begitu, iya, betul. Kemudian dalam pelaksanaan pengambilan keputusan kasus ini, adakah seseorang yang mungkin membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terbaik ini? Untuk itu enggak. Saya sebagai kepala sekolah, ya saya pribadi tidak ada yang membantu saya kecuali guru dan orang tua untuk bahan pertimbangan, untuk musyawarah, mufakat, keputusan diambil penuh oleh kepala sekolah. Berarti koordinasi awalnya, tetapi keputusan tetap Tetap kepala sekolah. Oke.
Kemudian Bu, ini yang terakhir pertanyaan terakhir nih. Kira-kira setelah kejadian yang sudah Bu alami di SD Kristen Petra ini, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman itu? Bahwa segala sesuatu lakukan dengan benar, karena yang benar pasti baik, tetapi yang baik belum tentu benar. Jangan mengesampingkan saran, pendapat, atau curhatan orang lain, tetapi juga dengarkan dengan baik, barangkali itu bermanfaat untuk bisa menambah bahan-bahan supaya kepala sekolah memutuskan segala permasalahan tidak keliru, tetapi dengan benar, dan benar pasti baik, karena yang baik belum tentu benar. Begitu Bu Risa. Oke, terima kasih Bu. Ini pembelajaran buat saya. Pengalaman Bu Wiwi ini bisa menjadi, ketika saya nanti ada permasalahan, bisa menjadi pelajaran untuk saya. Ibu, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain waktu. Ye. Mudah-mudahan Ibu sukses menjadi kepala sekolah dan sehat selalu Ibu. Amin, sama-sama Bu Risa. Terima kasih. Sukses selalu. Saya mohon pamit Ibu. Monggo. Untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.